Halo Sobat Mitra semuanya, kembali lagi bersama kami di Mitra Podcast. Salam vokasi, vokasi hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Nah, pada episode kali ini Mitra Podcast kedatangan tamu spesial bagi Mitra Podcast dan juga bagi pribadi saya sendiri. Siapa sih yang saya maksud paling spesial ini? Langsung saja kita sambut Pak Effendi. Terima kasih Pak, selamat siang. Konnichiwa Pak. Selamat siang, konnichiwa. Baik, Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Ya, nama saya Effendi. Saya bekerja di PT Diamond Electric Indonesia sebagai Direktur HRD. Dan di SMK Mitra Industri ini saya juga sebagai anggota komite OSIS, penasihat OSIS. Iya, jadi Sobat Mitra perlu diketahui Bapak Effendi ini adalah advisor SMK Mitra Industri dan salah satu komite dari sekolah kita SMK Mitra Industri MM 2100. Dan juga yang membuat saya sangat bangga dan suka dengan Pak Effendi ini adalah interviewer saya waktu tes PPDB. Jadi bagi Sobat Mitra yang sudah mendaftar ke sekolah kami dan mungkin nanti akan tes PPDB, mungkin akan bertemu dengan Pak Effendi. Oke. Baik Pak, tema kita hari ini kan tentang Hari Anti Korupsi Sedunia. Bapak kan sebagai anggota komite sekolah dan juga advisor OSIS SMK Mitra Industri MN 2100. Belakangan ini kalau Bapak boleh sharing lagi kesibukan apa sih Pak? Akhir-akhir ini saya juga selain sibuk di kantor ya, di perusahaan di PT Diamond Electric Indonesia, juga saya ada pengusaha mengajar ya ke daerah-daerah dari DPN Apindo. Karena saya di DPN Apindo juga sebagai anggota di bidang tenaga kerjaan di pengembangan dan pelatihan SDM. Oh gitu ya Pak. Jadi lebih banyak keluar sekolah ya Pak ya? Iya benar. Iya. Oke Pak, kan tanggal 9 Desember kemarin diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Menurut Bapak, apakah pendidikan mengenal anti korupsi ini penting diajarkan sejak dini kepada siswa seperti saya dan teman-teman lainnya? Ya, menurut saya sangat penting ya, pendidikan anti korupsi diajarkan sejak dini kepada siswa, karena seperti kita ketahui korupsi ini ya sangat berbahaya. Apabila tidak diajarkan dari sejak dini, terutama untuk nanti kedepannya siswa-siswi ini setelah di masyarakat atau setelah bekerja. Selain juga korupsi ini juga dapat merugikan negara ya. Kemudian penting sekali diajarkan ke siswa ini agar siswa lebih bertanggung jawab, disiplin dan peduli terhadap hal tersebut. Oh iya. Jadi perlu kita ketahui juga kalau korupsi itu bukan cuman ada di sekitar pemerintahan ya Pak ya. Iya. Mungkin kita di dunia kerja atau di dalam organisasi itu korupsi juga mungkin terjadi, dan bagaimana kita siap menghadapi tantangan tersebut ya Pak. Benar. Oke. Lalu bagaimana kita dapat mendefinisikan integritas dalam konteks kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah Pak, bagi siswa seperti saya dan teman-teman? Ya, dalam konteks integritas dalam kehidupan sehari-hari, siswa juga terhadap teman-temannya di sekolah ya, itu harus berperilaku jujur, konsisten dan bertanggung jawab ya. Dan juga baik itu dalam tugas, hubungan dengan teman-temannya di sekolah juga harus seperti itu. Jadi integritas bagaimana hubungan antara kita dengan sesama warga sekolah gitu ya Pak ya. Benar-benar. Lalu apa peran integritas dalam membangun sikap anti korupsi pada diri siswa di sekolah Pak? Iya, perannya itu, integritas itu adalah sangat penting ya, membangun sikap anti korupsi pada diri siswa. Misalnya menanamkan nilai kejujuran ya, misalnya di sekolah apabila diberikan tugas tidak menyontek, atau ada ujian tidak menyontek, atau korupsi itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga korupsi juga bisa berupa kejujuran, kemudian tidak menipu atau tidak mencontek
saat ujian, itu juga Oh, iya, Pak. termasuk korupsi. Seperti misalnya juga tidak jujur tadi, misalnya korupsi waktu, harusnya masuk jam 7 tetapi terlambat, tapi tidak jujur bahwa dia terlambat, itu juga termasuk korupsi. Oh gitu. Jadi mungkin selama ini kita salah kaprah, salah pengertian korupsi itu selalu objeknya uang ya Pak ya. Benar. Sebenarnya nggak cuman uang, tapi bisa juga waktu dan juga kejujuran kita, bagaimana kita sesama, apalagi antar sekolah ya Pak ya. Iya. Oke. Tadi Bapak sudah bilang tentang 5 nilai. Salah satunya 5 nilai yang kita punya itu ada jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, peduli. Metode apa saja yang digunakan untuk mengajarkan pendidikan anti korupsi? Apakah dengan 5 nilai yang sudah kita terapkan di SMK kita cukup untuk mengajarkan pendidikan anti korupsi atau perlu ada tambahan lagi menurut Bapak? Ya, saya rasa dengan 5 nilai yang ada sudah ada di SMK Mitra Industri ini cukup apabila 5 nilai itu diterapkan dengan benar-benar di lapangan, seperti jujur, tanggung jawab, disiplin, peduli. Itu benar-benar tidak hanya teori saja, tetapi benar-benar diterapkan pada setiap hari di sekolah, misalnya di kelas atau dalam proses belajar mengajar. Misalnya tadi saya sudah jelaskan, dengan jujur saja pun tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus sehari-hari diterapkan dan dimonitor atau dipantau. Benarkah anak ini jujur? Kalau tidak jujur berarti dia korupsi, dalam arti kata tadi seperti korupsi waktu ataupun mencuri ya. Itu juga tidak jujur, berarti itu korupsi. Awal-awalnya seperti itu. Kemudian dia sehari-harinya ada enggak keterkaitan antara 5 nilai yang telah dijalankan di sekolah ini dengan kegiatan sehari-hari. Oh Ya, iya. misalnya tadi dengan disiplinnya, jujur dan bertanggung jawab tadi. Jika ada, berarti sudah cukup. Berarti secara tidak langsung 5 nilai yang sudah diterapkan di sekolah kita ini membentuk kita agar kita menjadi siswa yang mempunyai kekuatan penuh untuk anti korupsi ya Pak ya. Iya. Karena memang ya saya ingat jujur, bagaimana kita jujur dalam kita berbicara ataupun kita mengutarakan pendapat gitu. Tanggung jawab, bagaimana tanggung jawab kita tentang apa yang kita kerjakan. Jujur, tanggung jawab, disiplin, bagaimana kita disiplin, mulai dari waktu tadi Bapak bilang, karena ya itu tadi korupsi bukan cuma uang, ternyata waktu gitu. Jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, bagaimana kita kerjasama. Kalau kerjasama dalam suatu tim itu sudah bagus, nggak ada lagi rebutan, nggak ada lagi korupsi. Dan peduli, kalau kita melihat ada abnormality, segera laporkan. Benar. Gitu. Nah, menurut Bapak, kira-kira nih Pak, pesan apa yang bisa Bapak berikan kepada kita siswa agar kita bisa menanamkan dan mengingat betul bagaimana kita sebagai siswa juga tidak boleh korupsi gitu. Bukan cuma uang, tapi tentang waktu dan lain-lain. Apa pesan Bapak untuk kita? Ya, kepada siswa-siswa SMK Mitra Industri, pesan saya, kalian masih mempunyai masa depan yang panjang ya. Jadi belajar tidak hanya teori saja, tetapi juga harus mempelajarin karakter ya. Karakter misalnya disiplin, jujur, bertanggung jawab ya. Agar kedepannya dengan kita bisa belajar karakter tersebut, untuk kedepannya kita bisa mempunyai integritas ya yang tinggi, sehingga nanti seandainya kita diterima di perusahaan, kita sudah memahami nilai-nilai tersebut, sehingga kita bisa menghindari korupsi dari sejak dini. Oh iya. Jadi kembali lagi intinya tentang bagaimana kita menerapkan 5 nilai itu dengan benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi juga dimanapun kita berada. Oke, baik, terima kasih Pak Effendi sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada episode Mitra Podcast kali ini. Sama-sama, terima kasih. Baik Sobat Mitra sekalian, cukup sampai di sini episode Mitra Podcast pada kali ini. Nantikan episode-episode menarik selanjutnya.
See you next time and bye-bye.